Casemiro disebut naikkan level Manchester United. Sebuah pujian diberikan Harry Maguire kepada Casemiro. Ia menilai, sang gelandang telah memberikan dampak yang sangat besar bagi skuad Manchester United. Maguire menyebut bahwa Casemiro benar-benar jadi pembeda bagi United. Dia adalah pemain yang fenomenal, ujar Maguire. Dia telah menunjukkan apa yang dia tunjukkan selama ini. Dia memiliki karir yang fenomenal dan dia tidak bisa memenangkan semua yang dia capai selama perbaikan jika dia bukan pemain top, lanjut Maguire. Dan dia juga menyebut bahwa setan merah naik level karena Casemiro. Mau Hakim Ziyech, AC Milan hanya perlu keluar uang segini. Ada kabar baik datang bagi AC Milan. Winger incaran mereka, Hakim Ziyech, dilaporkan bakal dijual Chelsea dengan harga yang terjangkau. Dilansir Gianluca Di Marzio, bahwa Chelsea sudah menghubungi AC Milan untuk menawarkan jasa Ziyech. Awalnya, Chelsea ingin mahar transfer yang cukup tinggi untuk Ziyech, karena mereka menebusnya dari Ajax dengan harga yang mahal. Namun, Chelsea dilaporkan kini siap melepaskannya dengan mahar sebesar 20 juta euro saja agar Milan bisa memboyongnya secara permanen. Tottenham inginkan 300 juta pounds untuk transfer Harry Kane. Menurut laporan Daily Mail, Tottenham memutuskan membanderol Kane dengan harga selangit. The Lillywhites menilai, bakal sulit untuk mencari bomber house goal pengganti Kane. Jadi, mereka butuh uang yang banyak untuk mendatangkan pengganti itu. Oleh karenanya, Tottenham dilaporkan akan menuntut bayaran sebesar 300 juta pounds untuk transfer Kane di musim panas ini. Angka itu 2 kali lipat harga pasaran Kane saat ini. Sehingga, MU diyakini bakal mundur perlahan dari transfer ini. Kabar baik Arsenal, cedera Thomas Partey tidak parah. The Sun melaporkan, fans Arsenal bisa bernafas lega, karena cedera yang dialami Partey tidak terlalu parah. Menurut laporan tersebut, tim medis Arsenal sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Partey. Hasil scan menunjukkan, bahwa memang ada masalah di bagian kaki Partey. Namun, cedera itu dilaporkan tidak serius. Alhasil, sang gelandang tidak perlu absen lama seperti ketakutan awal Mikel Arteta. Laporan tersebut mengklaim, bahwa Partey bisa langsung comeback di skuad Arsenal. Ia dilaporkan, sudah bisa bermain saat Arsenal berhadapan dengan Everton di Goodison Park pada pekan depan. Dembele berpotensi absen perkuat Barcelona, saat hadapi MU di Liga Eropa. Ousmane Dembele kembali harus menerima kenyataan pahit. Winger Barcelona ini kembali masuk daftar cedera ketika tengah bagus-bagusnya membela Barcelona. Pria Prancis itu mengalami cedera paha di kaki sebelah kiri, dan tes lanjutan akan dilakukan saat sang pemain kembali ke Barcelona. Demikian laporan yang dikutip dari Marca. Itu berarti ia mungkin saja belum kembali saat Barca bertanding di leg pertama pada babak 16 besar Liga Eropa saat menghadapi Manchester United pada tanggal 16 Februari, tambah laporan dari Marca. Manchester City tanggapi rumor Guardiola akan pindah ke Barcelona. Spekulasi itu muncul setelah Pep Guardiola memberikan pernyataan dalam jumpa pers tengah pekan kemarin. Ada indikasi Pep Guardiola akan kembali ke Barcelona. Namun, Ferran Soriano menegaskan, pernyataan Guardiola disalahartikan. Dalam momen tersebut, Guardiola mengatakan, bahwa dirinya akan lebih panjang hanya jika berstatus asisten pelatih. Jika Anda benar-benar mendengarkan pernyataan Guardiola, dia mengatakan, jika saya asisten pelatih Manchester City, tetapi dia bukan asisten pelatih, dia pelatih kepala di City. Jadi, saya yakin dia tidak akan pergi ke Barcelona atau ke tempat lain dalam 2,5 tahun ke depan. Belum kunjung pecah telur di Liverpool, begini pembelaan Cody Gakpo. Cody Gakpo angkat bicara seputar seretnya keran golnya bersama Liverpool. Ia mengakui bahwa ia masih belum terbiasa dengan peran barunya di skuad Liverpool. Gakpo juga mengakui, bahwa performanya sebagai striker Liverpool saat ini belum maksimal. Karena, ia mengaku jarang bermain sebagai penyerang tengah selama di PSV. Itulah mengapa, ia bertekad untuk belajar dan memperbaiki performanya sesegera mungkin. Dalam situasi yang normal, saya selalu bermain di sisi kiri selama 3 tahun terakhir. Jadi, saya masih harus banyak berbenah untuk bermain di posisi striker, ujar Gakpo. Musim Liverpool makin berat gara-gara badai cedera.
Usai melewati musim yang panjang pada 2021-2022, Jurgen Klopp menyadari, musim ini akan berat buat Liverpool. Badai cedera membuatnya jadi makin sulit. Klopp menyebut, cedera yang menimpa para pemain kunci mempersulit kiprah Liverpool musim ini. Sejak Oktober lalu, Liverpool sudah kehilangan Luis Diaz, Diogo Jota, dan Arthur Melo. Saya tahu, memang akan sulit. Tentu saja, musim lalu sangat intens dan jauh lebih panjang dari perkiraan karena siapa yang mengira kami akan ada di banyak final, ujar Klopp seperti dilansir Mirror. Thiago Silva siap perpanjang kontrak di Chelsea. Ada kabar baik datang bagi Chelsea. Bek andalan mereka, Thiago Silva, memastikan bahwa ia mau memperpanjang masa baktinya di Chelsea. Menurut laporan Give Me Sports, keinginan Chelsea untuk mempertahankan Silva mendapatkan respon positif dari sang bek. Silva dilaporkan masih bahagia di Chelsea. Ia merasa masih bisa memberikan kontribusi untuk tim asal London Barat tersebut. Itulah mengapa ia senang ketika mendengar manajemen Chelsea memberikan tawaran kontrak baru untuknya. Laporan itu juga mengklaim bahwa proses negosiasi kontrak baru Silva sudah dimulai. Proses pembicaraan dengan agen sang bek berjalan positif. Secara garis besar, mereka menyetujui rancangan kontrak yang diberikan oleh manajemen The Blues. Inter Milan coba bajak bek Manchester United ini. Ada kabar menarik datang dari Inter Milan. Nerazzurri dilaporkan sedang mengupayakan untuk mendatangkan Victor Lindelof dari Manchester United. Menurut laporan Fabrizio Romano, Inter Milan sangat tertarik untuk merekrut Lindelof di musim dingin ini. Sang bek punya rekam jejak yang cukup apik selama di MU. Ia dinilai mampu menggantikan peran Skriniar di lini pertahanan Inter Milan. Selain itu, Lindelof sendiri musim ini hanya jadi pemain pelapis di MU. Romelu Lukaku bakal gabung Tottenham. Ada kabar menarik datang dari Romelu Lukaku. Striker timnas Belgia itu dilaporkan bakal bergabung dengan Tottenham di musim panas nanti. Menurut laporan Vicajes, Lukaku kemungkinan besar tidak akan kembali memperkuat Chelsea. Ini disebabkan Graham Potter kurang sreg dengan sang striker. Ia dinilai tidak cocok dengan skema yang ia rancang di Chelsea. Jadi, ia mempersilahkan Lukaku mencari klub lain ketimbang ia menjadi cadangan di skuad Chelsea. Sentuhan magis Erik ten Hag, sekarang lini tengah jadi titik terkuat Man United. Manchester United terus meroket di bawah bimbingan Erik ten Hag. Setan Merah berhasil mengalahkan rival sekota, Manchester City. MU kini tengah menjaga peluang lolos ke babak final Carabao Cup. Performa apik MU tentu layak mendapatkan pujian. Mantan pemain Gary Neville pun terang-terangan memuji Erik ten Hag yang berhasil memoles skuad MU jadi sebagus sekarang. Sebenarnya, skuad MU masih belum kelelahan rival top lainnya. Tapi, Ten Hag berhasil memaksimalkan potensi timnya di setiap laga. Erik ten Hag bekerja luar biasa di sana. Timnya masih di bawah standar, tapi dia berhasil memeras setiap tetes kemampuan mereka, kata Neville di Sky Sports. Inter Milan kontak Man United, minta izin mau pinjam Maguire. Sekarang ada klub baru yang dikaitkan dengan Harry Maguire. Klub tersebut adalah Inter Milan. Kabarnya, Milan juga sudah mengontak pihak Man United. Rumor ini dihembuskan oleh Daily Mail. Laporan itu menyebut, Inter ingin meminjam Maguire selama setengah musim. Nerazzurri sendiri memang harus mencari bek tengah baru. Pasalnya, ada kans mereka akan ditinggalkan oleh Milan Skriniar. Kontrak bek Slovakia itu berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Dipinggirkan Guardiola, Joao Cancelo resmi ke Bayern Munchen. Pep Guardiola sudah tidak memainkan Joao Cancelo dari 3 pertandingan terakhir Manchester City, tetapi malah lebih memainkan pemain muda Rico Lewis. Posisinya yang semakin terpinggirkan membuat Joao Cancelo minim menit bermain di Manchester City. Situasi ini dimanfaatkan oleh Bayern Munchen. Menurut The Athletic, Bayern Munchen hampir menyetujui kesepakatan pinjaman untuk Joao Cancelo dari Manchester City. Bek sayap berusia 28 tahun itu akan bergabung dengan status pinjaman hingga akhir musim dan memiliki opsi untuk mengontraknya secara permanen di musim panas.